Sonora FM. Listeners yang baru bergabung di kesempatan siang hari ini, kita bersama dengan Bupati Musi Banyuasin, Dr. Haji Dodi Reza Alex Nurdin. Kita masih membahas mengenai trik jitu Musi Banyuasin perangi COVID-19. Anda yang ingin bergabung, silakan mengirimkan SMS atau WA-nya ke 081171155817 atau telepon interaktifnya di 3591148. Dan talkshow kita hari ini juga dirilai oleh Radio Smart FM Palembang 101,8, live YouTube-nya Sonora dan Smart FM Palembang. Kita kembali ke narasumber kita, ada Pak Dodi. Pak Dodi ini terkait dengan COVID-19, banyak terobosan yang dilakukan oleh Pak Dodi dan teman-teman di sana. Harapannya sendiri Pak, apakah ini semua akan dilaksanakan dengan baik, terobosan-terobosan yang sudah dipersiapkan ini Pak? Pertama, kita mengharapkan agar implementasi di lapangan baik dari program bantuan sosial, kemudian juga program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian pemulihan ekonomi kerakyatan itu bisa diimplementasikan dengan baik. Yang kedua adalah kunci utama dalam memasuki hidup new normal ini adalah disiplin dari warga. Kita nggak bisa mengandalkan terus-terusan TNI, Polri, Pol PP untuk menyuruh warga pakai masker misalnya, atau menertibkan kerumunan. Tapi harusnya ini warga itu diberikan kesadaran dan sadar sendiri bahwa kalau nggak begini saya akan nggak survive. Kan virus ini sampai vaksin ini ditemukan kan tetap ada di mana-mana. Jadi kita mau bicara new normal, mau bicara social distancing, perilaku hidup bersih dan lain sebagainya, percuma kalau tidak ada disiplin dari warga masyarakat. Ini saya harapkan betul ini. Sebelum tugas pemerintah, ya memang harus mempersiapkan misalnya fasilitas-fasilitas, harus ada protokol kesehatan, pelayanan-pelayanan publik, kantor-kantor, fasilitas umum, ruang terbuka hijau itu disiapkan oleh pemerintah, ada fasilitas protokol kesehatannya. Tapi itu tadi, yang penting disiplin warga. Nah, keterlibatan warga ini menjadi poin utama jika kita ingin masuk ke new normal. Baik, saya potong di situ Pak Dodi, kita akan ke penelpon dulu. Selamat siang. Halo, selamat siang. Maaf, dengan Ibu Leni. Ibu Leni. Ya. Ibu Leni, silakan. Ya, selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Bu Leni. Ya, ini loh Pak, kita kan mau menuju ke new era ya Pak ya. Kalau seandainya kalau new era itu kan ke negara lain kan kayaknya nggak berhasil gitu loh Pak. Betul. Ditutup lagi. Gimana kalau di Bagaimana? Palembang ini gimana nih Pak? Kalau seandainya bencana new era itu nggak berhasil, apa kita kan PSBB lagi atau lockdown gitu Pak. Gitu. Dampaknya ini loh Pak, ini gimana nih pemerintah tuh untuk terobosan Baik. ke ekonominya loh Pak. Kami kan sangat kecil Pak, dampaknya tuh besar sekali nih Pak. Ini pemerintah nih bantu dong Pak. Itu aja deh Pak. Baik, terima kasih Ibu Leni. Ini menyoroti mengenai new normal, kesiapannya sendiri Pak Dodi. Kalau di Musi Banyuasin sendiri seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kita tadi udah di Musi Banyuasin, saya udah ada beberapa contoh yang kita lakukan ya. Ini secara general, saya lihat tadi pertanyaannya ini secara general. Bu Leni tadi mengatakan bahwa di negara lain yang sudah melonggarkan pun ternyata ada penambahan kasus baru. Contoh Beijing misalnya. Per hari ini ada penambahan 1.000 kalau saya nggak salah dengan kasus baru. Kemudian daerah-daerah lain seperti di Pakistan, India yang selama ini lockdown sudah dibuka, ternyata ada kasus baru lagi. Nah, artinya apa? Ini balik lagi dengan yang saya katakan tadi. Kalau kita mau bicara new normal, itu kan ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhin dulu gitu loh.
Dan yang kedua adalah persyaratan tadi ini, saya biar lebih jelas lagi, yaitu adalah tingkat penularan itu bisa terkendali. Salah satunya itu. Kemudian fasilitas prasarana kesehatan itu di-upgrade cukup, termasuk juga kemampuan untuk men-tracking berdasarkan tes PCR dari swab ya, real time, harus PCR ya. Nah, kemudian yang ketiga keterlibatan masyarakat, disiplin warga. Kenapa sih negara lain yang udah dilonggarkan kemudian mereka bebas tiba-tiba ada kasus baru lagi? Ternyata ya seperti yang di Beijing itu, mereka mengunjungi pasar. Ada pasar Xintiandi namanya di Beijing yang karena warganya selama ini sudah dibatasi, tiba-tiba dibuka, mereka berkunjung pasar tanpa ada perlindungan maksimal, kena lagi di situ. Negara-negara ada beberapa contoh yang sudah juga ada penambahan kasus. Nah, Indonesia ini mohon maaf ya Mbak Enda, di kita ini nggak usah dulu kita ngomong gelombang kedua. Gelombang pertama aja ini kita masih menuju puncaknya. Jadi sebetulnya kita bisa bicara pelonggaran dari PSBB misalnya apabila kurva ini kan sudah melandai. Dari puncaknya itu sudah melandai. Baru kita bisa bicara pelonggaran PSBB, baru kita hidup di dalam keadaan yang normal kalau tidak mau terjadi gelombang kedua. Nah, pertanyaan Mbak Leni tadi, katakan apa yang terjadi sih misalnya PSBB dilonggarkan, kemudian ternyata ada penambahan atau lonjakan kasus. Ya balik lagi, harus diketatkan lagi. Dan itu pemerintah dalam hal ini, baik itu Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten misalnya Musi Banyuasin, juga harus siap-siap seperti itu jika di daerahnya kembali menjadi zona merah. Nah, tadi pertanyaan kedua soal UMKM, saya setuju. UMKM ini yang paling terdampak, beda dengan tahun 98 krisis moneter. Pada saat UMKM itu justru jadi penyelamat. Tapi kalau yang sekarang yang paling terdampak UMKM. Oleh karena itu terobosan pemerintah ini sudah benar melalui perhimpunan bank-bank negara yang memberikan relaksasi atau keringanan kredit kepada UMKM. Dan nanti pemulihan ekonomi juga seperti di MUBA juga saya katakan nanti ke depan UMKM ini dibantu bukan hanya dari pendanaan tapi juga dari nanti pemasaran. Dan ini tips ini Bu Leni, sebetulnya kita bisa ngomong ini dalam sesi lain lagi nih soal UMKM. Saya kebetulan sering jadi narasumber soal ekonomi dan UMKM. UMKM kita juga harus beradaptasi di new normal. Jadi nggak bisa mengandalkan misalnya ya, Mbak Endah, penjualan konvensional. Ini harus online, daring. Misalnya harus digitalisasi. Tapi pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Oke, baik. Kita ke penelpon lagi. Selamat siang. Selamat siang Mbak Endah. Maaf Pak. Dari Arya di Arya. Pusri. Baik, Ya, silakan. Pak Arya. Selamat siang Pak Selamat Doni. siang Pak Arya. Ya, tadi menarik berbicara tentang alokasi dana yang disiapkan oleh Pemkab MUBA. Kalau tidak salah 303 miliar Ya. Pak Dodi ya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini terkait dengan pengawasan. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat di stasiun TV ada pernyataan dari Pak Jokowi yang meminta untuk ada pengawasan ketat terkait dana ini supaya jangan sampai terjadi kebocoran. Nah, pertanyaannya gimana nih antisipasi Pemkab MUBA untuk mengantisipasi ini? Ya. Itu saja Pak Dodi, terima kasih, selamat siang. Makasih Pak Arif. Jadi dari awal tadi saya sudah katakan bahwa transparansi dari penggunaan dana ini adalah faktor yang paling utama. Jadi kami menggandeng aparat penegak hukum, di dalamnya itu ada kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP, juga dengan KPK karena ada koordinasi supervisi di dalamnya, termasuk dengan aparat internal. Jadi pemeriksa internal kita, APIP kita juga harus mengawasi itu mulai dari perencanaan penganggaran sampai implementasinya di lapangan. Jadi saya ada ceritanya begini, kebijakan kita adalah
memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang masuk dalam daftar dari DTKS. Awalnya kan begitu. Tapi nggak semua DTKS itu valid datanya. Ternyata udah ada yang meninggal, tapi masih dalam daftar. Kemudian udah ada yang naik tingkat strata sosialnya, yang tadinya miskin, tapi masih terdaftar. Itu kan sebetulnya nggak cocok untuk menerima bantuan. Nah, oleh karena itu kami menjadikan momentum itu untuk memperbaharui data. Jadi saya minta kepada seluruh kepala-kepala desa, lurah yang ada di Musi Banyuasin, seluruh keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan baik dari pusat maupun dari MUBA, daftar keluarganya itu di-print terus ditempel di kantor-kantor lurah, di fasilitas-fasilitas umum. Gunanya untuk apa? Supaya masyarakat bisa melihat secara langsung, benar nggak ini? Orang ini pantas nggak mendapatkan? Dan ini sudah masuk belum ke dalam daftar? Kalau memang ada yang secara data sudah tidak valid lagi, mereka bisa melakukan koreksi dengan merubah daftar tersebut melalui musyawarah desa, kemudian diajukan kepada bupati untuk kita koreksi daftar penerima manfaatnya pada bantuan bulan berikutnya. Itu dari sisi transparansi. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi implementasi di lapangan, yaitu tadi, kalau dana desa itu kan dibagikan secara cash, itu dana desa itu pusat, itu APBN Pak Arief. Di bawah itu rentan sekali yang namanya penyimpangan atau pelanggaran. Makanya kami gandeng kepolisian, kejaksaan. Jangan sampai misalnya karena itu dibagi cash, harusnya satu keluarga menerima 600.000, ternyata dipotong misalnya untuk uang lelah 20.000, 40.000, 50.000 dan lain-lain sebagainya. Itu tidak bisa ditolerir. Silakan diadukan, dilanjutkan, saya akan proses hukum jika ada penyimpangan situ. Makanya saya aparat penegak hukum. Nah, tetapi untuk bantuan yang berasal dari MUBA, kenapa tadi saya katakan saya buatin rekening. Jadi gandeng BRI, saya buatin rekening. Bebas biaya membuat kartu, bebas biaya buka rekening. Biar BRI-nya aja yang nagih sama Bupati MUBA. Jadi bebas. Saya buatin rekening, jadi mereka berdasarkan by name, by address, by nick, itu dibuatkan kartu ATM BRI. Saya lupa nama kartu ATM-nya apa itu, apalah itu. Jadi bantuan tadi disalurkan langsung ke rekening masing-masing, sehingga ini bisa meminimalisir penyimpangan di lapangan. Tetapi secara garis besarnya adalah dimanapun koreksi pasti akan kami lakukan dan diawasi dengan ketat, karena kami juga tidak ingin, karena niatnya baik, ternyata implementasinya di lapangan ada masalah, jadi kita jadi terkena juga. Tapi saya yakinkan bahwa insya Allah di MUBA pengawasan tersebut sudah dilakukan secara maksimal. Baik, itu tadi Pak Arya, semoga menjawab pertanyaannya. Kita juga menyapa penonton live YouTube-nya Sonora dan Smart FM Palembang. Terima kasih sudah menonton talkshow kita. Nanti kita akan berakhir di jam 12. Baik, ini ada Mimi yang menanyakan bagaimana dengan apresiasi yang diberikan Pemkab MUBA untuk pejuang di garda depan, rekan-rekan medis dan lain-lain untuk memerangi COVID. Dari siapa tadi? Mimi. Oh ya, Bu Mimi, terima kasih. Pertanyaannya. Pertama soal, ini saya mau koreksi dikit ya Bu Mimi, jangan marah ya. Itu tenaga medis katanya garda terdepan. Kalau bagi saya, justru yang garda terdepan itu adalah masyarakat sendiri. Tenaga medis, apakah itu dokter, perawat, itu adalah benteng terakhir yang akan merawat pasien jika garda depannya jebol. Jadi yang jadi garda terdepan itu justru adalah kita-kita semua. Makanya tadi Mbak Endah saya katakan, disiplin warga itu utama dalam hal ini untuk penanganan kasus. Oke, sekarang apa apresiasi kita terhadap tenaga medis? Jadi gini, kami sangat sadar bahwa mereka ini menanggung resiko dari resiko kesehatan, kemudian tidak bisa pulang ke rumah, karena stigma dari masyarakat mereka nggak bisa pulang.
kemudian juga tidak bisa bertemu keluarga di hari-hari besar dan lain sebagainya. Artinya kita harus kasih ini apresiasi lebih, kasih insentif lebih. Oleh karena itu alhamdulillah MUBA adalah yang pertama di Sumatera Selatan memberikan insentif tenaga medis. Ini sudah kali kedua untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sudah masuk ke bantuan yang bulan kedua. Yaitu tadi yang saya katakan tadi, dokter spesialis itu bisa dapat insentif tambahan 15 juta, dokter umum itu 7,5 juta sampai 10 juta, kemudian perawat itu bisa 5 juta rupiah, kemudian bukan hanya sampai segitu, cleaning service, satpam yang biasa bertugas di area rumah sakit darurat COVID itu juga diberikan insentif paling rendah 1,5 juta rupiah. Kemudian tenaga medis yang di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu itu juga kami sediakan fasilitas untuk menginap, Wisma Atlet. Jadi Wisma Atlet itu adalah kira-kira setaraf hotel bintang 1 ya. Melati 3 bintang 1 lah kalau di Sekayu, karena kami ada Wisma Atlet yang kami bangun dan kami peruntukkan untuk tenaga medis sehingga mereka nggak harus pulang ke rumah, nggak harus ke kampung, yang mungkin nggak bisa pulang juga ke kampung ya, ada beberapa yang mendapatkan hal seperti itu. Nah mereka juga menginap di Wisma Atlet. Kemudian juga yang ketiga mereka ada asuransi. Asuransi ini malah kalau misalnya ya mudah-mudahan enggak ya, amit-amit ya, nauzubillah min zalik, ini kalau meninggal itu bisa dapat 750 juta tenaga medis yang gugur pada saat merawat pasien COVID-19. Nah ini ada satu lagi, ini inovasi yang sekarang juga lagi heboh juga di nasional, bahwa selain kita merawat pasien itu PDP itu di kamar, kami juga menyediakan isolasi outdoor. Jadi mereka bisa bercamping, bisa merasakan liburan. Pasien-pasien tadi bakar api unggun di kemah, kemudian bisa free wifi, bisa browsing, bisa library online. Ini inovatif dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, dan bisa menurunkan tingkat stres. Rupanya ada penelitian Mbak Endah. Jadi tingkat stres itu mempengaruhi imun tubuh, kekebalan tubuh. Kalau kita stres, imun tubuh kita rendah. Kalau kita happy, imun tubuh kita tinggi. Nah ini kan pasien udahlah stres, ditaruh di kamar, ya PDP ini kan jadi tambah stres, jadi imunnya makin rendah. Nah jadi kami terapi holistik ini, mereka berkemah di luar, outdoor, sudah banyak ini yang viral, malah masuk ke salah satu TV nasional kemarin. Jadi ini salah satu terapi alternatif holistik yang bisa meningkatkan imun tubuh mereka. Jadi mereka bisa cepat sembuh diharapkan, dan bisa mengurangi biaya perawatan pasien. Dan kapasitas rumah sakit yang mereka tinggalkan bisa dipakai oleh pasien lain. Jadi artinya bisa ada penambahan kapasitas dari yang bisa kita pakai. Semuanya adalah ini juga menjadi semangat para tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, di Rumah Sakit Bayung Lincir, Rumah Sakit Sungai Lilin. Kami ada 3 rumah sakit di sana, diberikan apresiasi. Kemudian pasien juga ditreatment secara humanis, karena kami yakin bahwa yang kami perangi itu bukan pasiennya, yang kami jauhi itu bukan pasiennya, tapi virusnya yang kami perangi. Oleh karena itu inilah mungkin kiat-kiat yang dilakukan untuk para tenaga medis yang ada di MUBA. Baik, ini saya juga menyapa ada Ibu Musya, GM Bisnis Garuda Indonesia yang juga menonton Pak Dodi ya. Oh yes. Baik, ada dari BPS Provinsi Sumatera Selatan juga menyampaikan pertanyaan. Izin Pak, mau tanya trik jitu MUBA dalam pengawasan penyaluran bantuan di lapangan, apalagi kondisi saat ini dalam pergerakan masih dibatasi karena masih ada COVID-19. Tadi triknya bisa disampaikan lagi Pak. Ya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya penyaluran bantuan itu pertama kalau kita menyalurkan secara cash, secara fisik, secara tunai, karena ada pusat itu harus dilakukan secara tunai, ya kita harus pertama mematuhi protokol kesehatan. Kita nggak boleh ngumpul di lapangan besar, mereka itu dibuat giliran, dibuat shift ya. Kemudian juga yang bantuan yang dari pusat lewat kantor pos pun, saya juga ngomong sama kantor pos, ya dibuat berdasarkan zonasi dan juga waktu untuk mereka. Jadi nggak semuanya masuk ke kantor pos jadi
jadi kerumunan di sana. Kemudian yang ketiga yaitu tadi, kalau bantuan tunai APBD ya kita masukin ke rekening. Jadi nggak ada resiko virus ya pada waktu penyaluran bantuan tersebut. Tapi tetap aja ada hal-hal yang memang membatasi kita dalam menyalurkan bantuan, misalnya sembako untuk masyarakat. Misalnya ada bantuan sembako, mau nggak mau itu juga harus dilakukan secara fisik, tapi tetap ya kita harus biasakan dengan cara normal baru. Ya, dengan penjarakan, dengan masker, dan tidak bersentuhan fisik. Di musim Banyu Asin sudah masuk new normal life, Pak, sekarang. Sebetulnya ukurannya apa sih new normal life itu? Artinya begini, kita itu mesti persiapannya udah sampai di mana dulu. Ya, tadi saya katakan bahwa indikatornya kan ada, Mbak. Jadi secara WHO itu ada indikatornya untuk new normal itu harus apa? Tingkat penularan, R0-nya harus kurang dari 1, kapasitas tempat tidur bed untuk fasilitas kesehatan itu harus lebih dari 2, rasionya lebih dari 2, kemudian keterlibatan masyarakat seperti apa. Kita kan dalam penelitian tidak ada satupun pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa di Sumsel ini siap. Coba dilihat bahwa ini bukan saya yang ngomong, tapi ini pakar epidemiologi, kemudian itu tim epidemiologi bahwa kita ini belum siap. Tetapi harus beradaptasi dengan new normal. Ya, ini loh. Jadi ini pilihan ini harus resikonya kita ambil kalau kita mau beradaptasi dan menggerakkan aktivitas secara produktif dan aman. Artinya apa? Ya harus dari kitanya yang harus mempersiapkan diri. Jadi kalau memang ukurannya kita ini secara WHO itu belum masuk kategori untuk bisa new normal, ya minimal kita ini dari diri sendiri itu sudah membiasakan dengan cara hidup dengan norma baru. Saya katakan tadi, kita harus selalu pakai masker kalau keluar, kita tidak ada kerumunan dan lain sebagainya, cuci tangan dan lain sebagainya. Kantor-kantor dibuat shift, kemudian yang namanya tempat-tempat kerumunan publik, fasilitas publik, kapasitasnya misalnya rumah makan dikurangi 50%, transportasi dikurangi 30% dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita harus adopt itu dulu. Saya nggak berani ngomong kita udah siap, MUBA udah siap untuk ke sana, tapi ke arah sana kita harus beradaptasi karena semuanya ini arahnya nanti akan menuju ke arah sana. Baik, Pak Dodi, kita sudah sampai di penghujung acara talk show, Pak. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, Pak? Ya sahabat Sonora, sahabat Smart FM dan semuanya, apalagi Mbak Endah yang udah 1 jam nemenin saya di sini nih, sampai saya belum sempat minum nih Bang, ngomong terus. Dan seluruh kru yang ada di di radio kita yang kita sayangi, kita sedang menuju ke arah satu paradigma yang baru. Paradigma ini nggak pernah kita pikirkan dan bukan jadi kebiasaan kita selama ini. COVID-19 akan terus berada di sekitar kita. Like or dislike, suka atau tidak suka, mau nggak mau, COVID-19, virus corona, SARS-CoV-2 ini akan terus berada di tengah kita selama vaksin belum ditemukan. Oleh karena itu, saya kalau dari sisi kepala daerah, dari pemerintah, tadi sudah menjabarkan apa yang kami lakukan untuk meminimalisir yang pertama dampak dari kesehatan dan dampak ekonomi dari penyakit COVID-19 ini. Tapi upaya ini nggak akan maksimal kalau tidak ada keterlibatan dari warga masyarakat. Disiplin dari warga masyarakat. Karena apa? Karena untuk menuju new normal, kita harus punya kesadaran untuk beradaptasi dengan norma baru.
tanpa harus diawasi, tanpa harus paksaan. Itu paling penting. Jadi kalau kita sudah siap semua, anak kita siap, keluarga kita siap, semuanya sudah siap untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tadi udah saya sebutkan ya, perilaku hidup bersih, pengaturan di kantor, fasilitas umum yang harus berjarak dan lain sebagainya. Kalau kita udah siap, nah bagaimanapun walaupun ada COVID-19, ada virus di sekitar kita, paling tidak kita bisa memutus rantai penularan. Yang kedua adalah kita perkuat diri sendiri. Perkuat diri sendiri dengan tadi yang saya katakan biasakan hidup bersih. Yang kedua adalah meningkatkan imun tubuh. Ini penting, Mbak. Imun tubuh inilah yang cuman bisa melawan COVID itu tanpa kita harus dirawat di rumah sakit. Jadi kalau yang selama ini senang begadang ya nggak usahlah dulu begadang. Yang selama ini merokok kalau bisa dikurangi. Ya itu kan semuanya faktor mengurangi imun tubuh. Jadi sebelum ada vaksin loh yang bisa memerangi virus ini ya imun tubuh kita. Makan bergizi, olahraga yang cukup dan semuanya. Saya kira kiat ini kecil, kelihatannya simple, tapi justru itu yang bisa efisien dan efektif di masyarakat melawan virus ini dengan kekuatan diri sendiri. Pemerintah pasti akan melakukan yang terbaik dan tolong apa yang nanti yang sudah dilakukan, dianjurkan oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, ini bisa diikuti dengan baik oleh warga masyarakat. Saya berharap bahwa bukan ini semua cepat berakhir, karena ini semuanya kita belum tahu berakhirnya sampai kapan, tapi saya berharap semua kita siap untuk memasuki kehidupan yang baru ini dengan membiasakan diri, disiplin lebih baru, semangat baru, dan juga kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi kepada para sahabat, stay safe, ya, stay healthy, dan kita semua harus siap untuk menjemput ataupun mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang baru ini. Begitu, Mbak Ira. Baik, Pak Dodi, terima kasih sudah berbagi informasi cukup banyak mengenai Musi Banyu Asin sendiri. Kita jumpa di lain kesempatan di waktu yang akan datang. Insya Allah. Baik. Kalau diundang saya datang lagi. Baik, terima kasih Pak Dodi. Berakhir sudah kebersamaan kita di acara Talkshow kita siang hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Sonora FM.